Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini menangkap 7 orang pejabat dalam operasi tangkap tangan di pemerintah Provinsi Bengkulu yang diduga kuat terkait kasus suap. Juru bicara KPK Tessa Mahardika membenarkan tim Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 7 orang pejabat di pemerintah Provinsi Bengkulu yang diduga kuat terkait kasus suap. Dalam OTT tersebut, tim KPK juga menyita uang dan masih dalam penghitungan. Selain itu, Tessa mengatakan kronologi OTT berikut konstruksi kasus yang sedang diusut akan disampaikan dalam konferensi pers. Benar, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kegiatan tangkap tangan di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Ada sekitar 7 orang yang diamankan dan turut diamankan sejumlah uang yang masih dihitung. Untuk lengkapnya akan disampaikan secara resmi oleh lembaga sore atau malam nanti. Sebelumnya, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Dedi Nata mengatakan KPK meminjam salah satu ruangan di Polresta untuk melakukan pemeriksaan terhadap Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu yang kembali berkontestasi dalam Pilkada 2024. Rohidin tiba di Mako Polresta Bengkulu sekitar pukul 22.50 waktu Indonesia Barat dengan 3 mobil yang digunakan KPK. Dedi Nata pun membenarkan Rohidin merupakan orang terakhir sampai di Mako Polresta Bengkulu yang dibawa KPK. Ini yang kemarin sempat jadi sedikit menegangkan kondisi di Bengkulu karena memang selesai masa kampanye ini juga sebenarnya kan salah satu paslon juga gitu, dan ini akhirnya membuat pendukungnya agak gitu. Macam-macam ya. Emosi, ada yang emosi juga loh. Karena kan di kondisi yang sebentar lagi akan pilkada, akan coblosan, ternyata ada OTT. Sementara OTT sendiri kemarin-kemarin udah dibilang berusaha dikurangi atau dihilangkan bahkan gitu, tapi kali ini ada lagi OTT. Ya, kita masih terkait dengan informasi yang sama. Gubernur Bengkulu sekaligus calon Gubernur Bengkulu di Pilkada 2024 Rohidin Mersyah bungkam saat tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Minggu sore kemarin, usai terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT pada Sabtu kemarin. Seperti inilah, dengan mengenakan kemeja abu-abu, topi berwarna putih dan tanpa tangan di borgol, Gubernur Bengkulu sekaligus calon Gubernur Bengkulu di Pilkada 2024, Rohidin Mersyah tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Minggu sore. Kedatangannya pun dikawal oleh penyidik dan aparat kepolisian. Ketika disapa awak media, Rohidin Mersyah memilih bungkam dan langsung dibawa ke lantai 2 guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, kuasa hukum paslon Cagup Bengkulu Rohidin Mersyah, Aizan Dahlan, mengungkapkan jika saat ini dirinya belum bisa bertemu dan jawaban dari KPK terkait pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan dari Cagup sendiri. Nah, jadi dari kemarin ya, teman-teman sekalian ya, bahwa klien kita Pak Rohidin ini diperiksa di Polres. Yang kita tidak tahu apa pemeriksaan itu. Sampai sekarang belum ada jawabannya. Kemarin minta ketemu dengan mereka, itu belum bisa ketemu. Katanya ketemunya di Jakarta, sampai sekarang di Jakarta pun belum bisa ketemu. Artinya prosesnya seperti apa, pasal yang dituduhkan seperti apa. Nah, tentunya keluarganya harus tahu. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa sekarang ini kan masih dalam soal pilkada. Pak Rohidin ini adalah paslon nomor 2. Berdasarkan kesepakatan bersama antara Kapolri, Kejagung, KPK, itu tidak bisa memberikan proses hukum terhadap paslon. Nah, buktinya sekarang ini pada saat injury time, masa tenang, paslon diperiksa, kemudian nggak balik lagi. Kalau pemeriksaan nggak ada masalah. Cuma soalnya setelah diperiksa, ya kembalikan loh. Bukan soalnya dibawa ke Jakarta. Nah, inilah kami melihat KPK terlalu tendensius di persoalan di Bengkulu ini. Karena sampai saat ini prosesnya berjalan, pilkada tanggal 27 kita akan mencoblos. Paslonnya ada di sini. Ya, kalau namanya politik itu pasti dari lawan. Karena cuma 2 pasang, di Bengkulu cuma 2 pasang. Head to head. Siapa lagi? Kira-kira siapa lagi gitu. Nah, cuma sekarang ini
betapa zalimnya persoalan hukum di Bengkulu. Supaya teman-teman tahu sekarang ini. Jangan-jangan contohnya di Indonesia ini hanya ada di Bengkulu hal yang seperti ini. Langkah hukum apa kalau begitu Pak yang akan diambil? Makanya kami lihat dulu. Langkah hukum itu akan berlanjut, dilihat dulu apa sebenarnya yang dituduhkan kepada Pak Rohidin dan rekan-rekan yang ikut serta di situ. Nah ini yang kita belum tahu jawabannya. Hari ini menunggu jawaban itu. Nah kita mau tahu juga kesehatannya seperti apa, ya kan? Jangan sampai proses pilkada ini terganggu gara-gara proses hukum yang kita tidak tahu apa proses itu. Itu kira-kira. Sebelumnya juru bicara KPK Tessa Mahardika membenarkan tim Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 7 orang pejabat di pemerintah Provinsi Bengkulu yang diduga kuat terkait kasus suap. Dalam OTT tersebut, tim KPK juga menyita uang dan masih dalam penghitungan pada saat ini.